Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Aladimendra. Di sini saya akan menjelaskan konsep foton, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Foton adalah partikel elemen dalam fenomena elektromagnetik. Umumnya, foton dianggap pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lainnya seperti elektron dan quark karena tidak memiliki massa dan dalam ruang hampa. Foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya c. Foton memiliki sifat gelombang dan partikel. Konsep foton telah membuat kemajuan yang signifikan dalam fisika teoritis dan eksperimental seperti laser, kondensasi, Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi probabilistik mekanika kuantum. Menurut model standar fisika partikel, foton bertanggung jawab untuk menghasilkan semua medan listrik dan magnet, dan foton itu sendiri adalah hasil dari persyaratan hukum fisika untuk memiliki rentang tertentu pada setiap posisi dalam ruang dan waktu. Sifat inheren foton seperti muatan, massa, dan putaran ditentukan oleh kisaran pengukur ini. Sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi sejumlah E sama dengan Hc per lambda, di mana H adalah konstanta Planck, C adalah laju cahaya, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Dari itu, saya akan menjelaskan penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang fenomena efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Fenomena efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah fenomena ketika cahaya menyinari permukaan logam, menyebabkan elektron meninggalkan logam, dan menghasilkan arus saat dihubungkan ke sirkuit tertutup. Ini adalah penemuan Heinrich Rudolf Hertz tentang efek fotolistrik yang membingungkan fisikawan pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, fisikawan Einstein bisa menjawab fenomena ini. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi ini ialah lampu ekspose menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah rol panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempelkan erat pada kertas. Dan seterusnya, drum akan berputar. Kedua, ada kamera CCD atau Change Chaplet Device atau pemindaian kode batang atau barcode. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Yang ketiga itu ada dubbing film. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Itu adanya kalkulator. Kalkulator ini menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik.
Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kathode. Selanjutnya, efek Compton. Pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan pergeseran Compton. Penerapan efek Compton ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Compton teleskop atau COMTEL. COMTEL atau teleskop Compton merupakan perkembangan dari teleskop pencar Compton. Pada teleskop pencar Compton terdapat dua tingkatan instrumen. Sebuah elektron dalam suatu scintillator menyebarkan sinar gamma. Sinar gamma Compton berupa sebaran kosmik pada tingkat atas. Pada tingkatan kedua terdapat bahan scintillator yang menyerap foton tersebar. Foton akan bergerak sendirinya ke bawah pada tingkatan kedua ini. Kedua ada in situ. Teleskop Compton nuklir atau in situ adalah yang ditanggungkan balon ray lembut atau 0,215 mm. Teleskop dirancang untuk mengetahui sumber astrofisika dari garis emisi nuklir dari posisi isasi Y ray. NCT menggunakan sebuah array dari 12 detektor pencitraan 3 minit germanium atau GETS. Selanjutnya kita akan masuk ke sinar X. Pada tahun 1895 sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen. Spektrum sinar X berada pada daerah cahaya tidak tampak invisible dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga sinar X memiliki daya tembus. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1016 hingga sampai 1021 Hz. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-harinya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu dalam dunia kesehatan. Penggunaan X-ray atau sinar X ini hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Contoh dalam hal tersebut mengambil tindakan sebelum operasi. Itu ada bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Contoh, dapat membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dan arus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Ketiga itu ada bidang keamanan atau security. Sinar X juga bisa digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Dan yang terakhir adanya penerapannya yaitu di bidang pertanian. Manfaat sinar X dalam bidang pertanian digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin hanya segini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.